Cinta itu kadang hadir bukan karena ingin, tapi karena keadaan yang memaksa. Ketika janji suci terucap di bawah tekanan, dan dua hati dipaksa bersatu, mungkinkah cinta tumbuh dari rasa yang semula tak ada? Megastories mempersembahkan Suami Kontrak, Hati yang Terikat. Episode 1, Gugup karena ganteng, kaget karena sah. Inilah kisah Anisah Nabila, gadis sederhana yang mendadak harus menikah dengan pria asing demi menyelamatkan kehormatan keluarganya. Dan Panji Rizkan Mahardika, pria dingin, penuh luka masa lalu, yang tak percaya pada cinta. Tapi, bagaimana jadinya kalau dua dunia berbeda itu dipaksa bersatu dalam satu ikatan suci? Saksikan perjalanan mereka dimulai di episode pertama ini. Episode 1, Gugup karena ganteng, kaget karena sah. Kisah Anisah Panji dimulai di titik paling tidak mereka harapkan, pernikahan yang bukan karena cinta. Beberapa hari sebelum akad. Anisah, kamu harus menikah dengan Panji. Kalimat itu terdengar seperti petir di siang bolong. Anisah Nabila, gadis lembut namun penuh semangat, menatap ayahnya dengan mata membelalak. Apa? Nikah? Sama siapa? Panji? Yang katanya bos dingin dari Jakarta itu? Pak Rustam menunduk. Wajahnya penuh beban. Maaf, Nak. Ayah terjerat utang. Panji bersedia bantu melunasi semua dengan syarat menikahimu. Anisah menelan ludah. Bukan karena takut, tapi karena shock. Hidupnya mendadak seperti sinetron jam 7 di rumah Panji. Dia akan jadi istrimu sementara. Hanya kontrak setahun, ucap Ibu Panji dingin. Tapi tetap perlakukan dia dengan baik. Panji mengangguk malas. Selama dia tidak mengganggu urusan bisnis dan hidup pribadi saya tak masalah. Hari akad nikah pagi hari. Anisah duduk di ruang rias. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Make up tipis menutupi gugup di wajahnya. Sampai akhirnya, di balik panggung akad. Gue gak mau nikah. Ini gila, bisik Anisah panik ke sahabatnya, Tari. Gue kabur sekarang, atau gue pingsan pura-pura. Tari panik. Gila kamu. Udah telat. Itu penghulu udah manggil. Anisah melirik pintu belakang. Oke. Plan kabur. Ia mulai mengangkat gaun panjangnya, bersiap lari, namun belum semeter keluar. Mau kemana, calon istri? Suara berat itu menghentikan langkahnya. Anisah menoleh, dan di sanalah berdiri Panji dengan setelan jas rapi. Dingin, tenang, dan terlalu tampan untuk membuat otak Anisah bekerja dengan waras. Ngambil napas dulu. Kan penting, Anisah senyum kaku. Napasin aku aja. Panji melirik sinis. Balik ke tempatmu. Nikah dulu. Kaburnya nanti. Anisah menghela napas, pelan-pelan melangkah kembali. Gue digiring kayak kambing mau dikuban, tapi ganteng sih yang nganter. Sedikit ikhlas. Saat ijab kabul berlangsung, Anisah mencoba tetap tenang, padahal jantungnya sudah kayak tabuhan drum marching band. Panji melafalkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Tegas, tenang, ganteng, dan bikin Anisah makin gugup. Sah, seru para saksi. Anisah menoleh ke Panji, dan dalam hati, ya Tuhan, ganteng banget suamiku. Tapi kenapa aku kayak mau nangis ya? Malam pertama. Kamar mereka sunyi. Panji sibuk membuka kancing kemejanya, dan Anisah berdiri di pojokan sambil memegang bantal kayak mau tanding smackdown. Kalau kamu takut, aku tidur di sofa, ucap Panji datar. Anisah langsung melempar bantal ke kasur. Nggak takut. Cuma kamu terlalu dingin. Aku takut kena frostbite. Panji nyengir sekilas. Kamu banyak ngomong. Ya daripada kamu, Tuan Es Batu. Hari-hari setelah menikah, Anisah mencoba bertahan. Meski awalnya penuh canggung, ia mulai melihat sisi lain dari Panji.
Panjie yang diam-diam memperhatikan dia tersenyum. Panjie yang pura-pura tak peduli saat Anissa jatuh dari tangga, tapi langsung memanggil dokter. Panjie yang tak pernah marah, tapi juga tak pernah benar-benar hadir. Dan Anissa yang tadinya hanya ingin bertahan selama kontrak setahun mulai merasakan sesuatu yang lain. Tapi ia terlalu gengsi untuk mengaku. Di kantor Panjie, Anissa datang membawakan makan siang. Namun mendapati Panjie sedang duduk bersama seorang wanita cantik dan elegan. "Ini kamu bilang istri?" tanya wanita itu meremehkan. "Kelihatan biasa banget." Anissa tersenyum manis. "Saya emang biasa aja. Tapi kalau Mas Panjie milih saya, artinya selera dia luar biasa." Panjie nyaris tersedak. Malam itu, Anissa tertawa lepas di taman belakang, bercanda dengan adik sepupunya. Panjie melihat dari balkon lantai 2. Entah kenapa, ada rasa tak nyaman. Cemburu? Ah, mustahil. Dia hanya istri kontrak. Tapi saat Anissa tertawa sambil menepuk lengan pria lain, Panjie refleks turun ke taman. "Udah malam. Masuk." Anissa menaikkan alis. "Aku lagi seru ngobrol, tuan kontrak." Panjie mendekat, berbisik, "Kalau kamu terus tertawa kayak gitu, aku bisa lupa kalau ini cuma kontrak." Anissa terdiam. Jantungnya berdetak aneh. Panjie menatapnya sebentar, lalu masuk ke rumah duluan. Anissa memegangi dadanya. "Kenapa gue yang gugup sekarang?" Beberapa hari kemudian, konflik baru muncul. Ayah Anissa sakit. Bisnis keluarga kembali terancam. Dan Panjie yang awalnya ingin menjaga jarak mulai ikut turun tangan. Di balik dinginnya, Panjie mulai menunjukkan perhatian yang hangat. Tapi tak pernah dengan kata-kata. "Kenapa kamu bantu keluarga aku?" tanya Anissa. Panjie menatapnya datar. "Karena kamu istriku." Anissa menunduk. "Istri kontrak." Panjie membalas, pelan. Tapi sekarang terasanya mulai nyata. Ending hoax di ambang rasa. Anissa menemukan surat kontrak pernikahan di laci meja Panjie. Tanggal akhir kontrak, 6 bulan lagi. Matanya berkaca-kaca. "Jadi semua ini masih tetap kontrak?" Panjie masuk ke ruangan. Menatapnya diam-diam. Anissa berbalik, memaksa senyum. "Gak apa-apa kok. Aku ingat batasnya. Gak akan berharap lebih." Tapi dalam hatinya mulai retak. To be continued. Ketika rasa mulai tumbuh, mampukah mereka menahan luka? Atau justru jatuh cinta tanpa sempat bilang, "Aku cinta kamu"?